warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Masih tetap semangat tidak? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Walaupun hari ini kita masih belajar daring dari rumah. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa segera belajar tatap muka. Baiklah, kalau sudah semangat, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Jangan lupa, sebelumnya kita harus berdoa terlebih dahulu. Selamat mengikuti. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pembelajaran bab 4, yaitu mengenai membangun budaya literasi dengan mencintai buku fiksi. Sebelum pada materi inti, kita harus mengenal dulu apa yang dimaksud dengan literasi. Literasi ialah istilah umum yang merujuk pada kemampuan dan keterampilan seseorang dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, juga memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dunia literasi identik dengan sebuah buku, di mana buku menyajikan segala jenis tulisan untuk banyak keperluan. Buku dapat menjadi sumber informasi, pengetahuan, dan kebutuhan pembelajaran. Buku juga terdiri atas beragam jenis sesuai dengan keperluannya. Informasi dalam sebuah buku juga itu beragam. Menurut isinya, buku dapat terbagi menjadi dua jenis, yaitu buku fiksi dan buku non-fiksi. Lalu, buku apa saja yang pernah kalian baca? Tentunya sudah banyak ya, beragam buku yang sudah pernah kalian baca. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Jenis buku apakah ini? Benar, buku tersebut termasuk ke dalam jenis buku fiksi. Perhatikan kembali gambar berikut ini. Termasuk ke dalam buku apakah ini? Oke, tepat sekali. Buku tersebut termasuk ke dalam jenis buku non-fiksi. Namun, pada materi bab 4 ini, kita akan lebih fokus membahas mengenai buku fiksi. Adapun yang termasuk ke dalam jenis buku fiksi diantaranya adalah seperti novel, cerpen, drama, puisi, dongeng, dan lain sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan buku fiksi itu sendiri adalah buku yang menyajikan kejadian atau peristiwa kehidupan berdasarkan rekayasa imajinasi sang pengarang. Namun tidak menutup kemungkinan ide tersebut bersumber dari kehidupan sehari-hari. Meskipun kisah yang disajikan dalam buku fiksi itu seperti kejadian yang sebenarnya, buku fiksi tetap saja menyajikan peristiwa atau kejadian berdasarkan rekaan si pengarangnya. Selanjutnya, terdapat ciri-ciri fiksi. Di antaranya adalah 1. Sifatnya imajinasi. 2. Penulisan menggunakan gaya bahasa. 3. Sifat kata sebagian besar adalah konotatif. 4. Mengedepankan emosi, bukan logika. Ciri buku fiksi yang pertama adalah bersifat imajinasi. Artinya, penggambaran kehidupan pada karangan fiksi didasarkan pada imajinasi penulis. Tokoh dalam cerita fiksi sebagian besar lahir dari kemampuan imajinasi si penulis, sehingga dalam kehidupan nyata, kita tidak mungkin menemukan tokoh-tokoh yang ditulisnya. Ciri yang kedua adalah penulisan menggunakan gaya bahasa, di mana gaya bahasa ini merupakan pemilihan atau penggunaan kata yang digunakan dalam menulis karangan fiksi. Gaya bahasanya apa saja nanti kita akan bahas di pembahasan berikutnya. Selanjutnya yang ketiga adalah sifat kata sebagian besar adalah konotatif. Artinya, kata yang digunakan dalam penulisan karangan fiksi mengandung makna yang tidak sebenarnya. Dengan demikian, pesan yang disampaikan oleh penulis tidak disampaikan secara langsung dan tersamarkan. Dan ciri yang terakhir dalam buku fiksi adalah mengedepankan emosi, bukan logika. Selanjutnya, dalam buku fiksi terdapat unsur buku fiksi. Di antaranya adalah 1. Sampul buku. 2. Terdapat pokok bab buku. 3. Judul bab. Untuk judul bab bersifat opsional atau mana suka, yang artinya adalah boleh ada, boleh tidak. 4. Tokoh dan penokohan. 5. Terdapat tema cerita. 6. Bahasa yang digunakannya. Dan terakhir adalah penyajian alur cerita.
Adapun sebuah teks fiksi dibangun oleh beberapa unsur yang saling mendukung dan berkaitan. Secara umum, buku fiksi dibangun oleh dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur yang membangun teks fiksi dari dalam atau dari fiksi itu sendiri. Sedangkan untuk unsur ekstrinsik yaitu unsur yang mempengaruhi daya tarik cerita dari luar cerita itu sendiri. Unsur pembangun teks fiksi yang pertama adalah unsur intrinsik. Berbicara mengenai unsur intrinsik mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian, karena pada pembahasan sebelumnya yaitu pada bab 3 mengenai materi teks cerpen sama saja mengenai unsur intrinsik, karena teks cerpen termasuk ke dalam buku fiksi, di mana unsur intrinsik yang pertama adalah 1. Tema, yaitu pokok persoalan yang menjadi dasar atau inti cerita fiksi. 2. Alur, jalinan peristiwa yang membangun cerita. 3. Amanat, yaitu pesan moral yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. 4. Terdapat sudut pandang, artinya posisi pengarang dalam cerita. 5. Latar, yaitu keterangan tempat, waktu, dan suasana yang digunakan dalam cerita. 6. Tokoh, yaitu para pelaku dalam cerita. Dan yang terakhir adalah gaya bahasa, cara pengarang dalam menyajikan cerita khususnya yang terkait dengan penggunaan bahasa. Selanjutnya terdapat unsur ekstrinsik, di mana unsur ekstrinsik terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama adalah latar belakang pengarang, 2. Latar belakang pendidikan, 3. Keadaan sosial, 4. Keadaan budaya, dan kelima adalah politik. Kayak itu adalah beberapa macam yang termasuk ke dalam unsur ekstrinsik. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan menyimak mengenai pembahasan dalam bab 4, yaitu menggali informasi unsur-unsur buku fiksi, yang di dalamnya memuat pengertian, ciri-ciri, unsur, dan unsur pembangun teks fiksi. Semoga video pembelajaran kali ini bisa membantu pemahaman kalian dalam belajar mandiri di rumah masing-masing.